Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara penerbitan atau pengajuan STR secara elektronik atau e-STR. Namun jangan lupa untuk tetap like dan subscribe channel saya ini agar banyak nanti info yang akan saya bagikan. Baik, dokumen yang harus Anda siapkan yang pertama adalah foto, kemudian KTP, ijazah, kemudian sertifikat kompetensi, kemudian surat keterangan sehat, kemudian sumpah profesi dan patuh etik. Nanti akan saya sampaikan pada video selanjutnya tentang bagaimana mendapatkan surat patuh etik, kemudian sumpah profesi. Nanti akan saya sampaikan pada video yang lainnya. Baik, Anda bisa mencari situs website KTKI melalui browser yang ada melalui ktki.kemkes.go.id. Maka yang akan tampil adalah seperti ini ya. Jadi website KTKI ada gambar e-STR, gambar perawat. Nah, silakan klik saja pada gambar itu, maka akan muncul pernyataan seperti ini. Silakan diklik saja. Saya tanda kuning yang di bawah itu. Nah, kemudian kalau baru sebaiknya kita mengklik belum punya PIN. Jadi nanti kita memasukkan nomor KTP, kemudian nama, kemudian email yang aktif sehingga nanti muncul PIN yang akan kita gunakan untuk registrasi. Nah, ini masukkan alamat email, kemudian nomor PIN yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian klik captcha, baru kita klik masuk untuk memulai proses registrasi online. Nah, setelah itu kita masukkan cara untuk memulai registrasi. Kita masukkan PIN, kemudian email yang aktif agar bisa nanti untuk disampaikan notifikasi dari KTKI. Nah, ini ada pilihan ya, baru, kemudian perpanjangan, kemudian alih jenjang, kemudian nih ya. Jadi kalau baru klik baru, nanti kalau perpanjangan, kemudian dan yang lain-lain nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Nanti ada khusus saya buatkan ya. Jadi ada berbagai pilihan itu registrasi baru. Jadi untuk yang kawan-kawan yang baru, klik saja registrasi baru. Untuk yang ulang, kemudian cek status, nanti saya sampaikan fungsi-fungsi dari menu tersebut. Jadi klik di registrasi baru ya untuk kawan-kawan yang belum punya STR. Jadi jangan sampai salah mengklik menu ini ya. Nah, kemudian untuk yang baru tamat di atas 2013 ke atas, maka ketika pertama kali yang akan muncul adalah kawan-kawan akan dilacak melalui pangkalan data dikti. Artinya kalau kawan-kawan sudah lulus uji kompetensi, maka otomatis akan terlacak di pangkalan data dikti. Ini nanti akan muncul jika kita mengklikkan nama kemudian NIM, maka akan muncul dengan sendirinya di pangkalan data dikti dan di website KTKI karena sudah terintegrasi ya. Nah, kemudian nanti akan ada upload berkas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk yang baru ada foto, kemudian KTP, ijazah, kemudian surat sehat, surat uji kompetensi, kemudian sumpah profesi dan patuh etik. Kemudian
langkah berikutnya adalah lengkapi data pekerjaan bagi yang sudah bekerja atau belum bekerja, lewati klik belum bekerja ya. Kemudian lengkapi data pendidikan, kemudian pemilihan profesi, kita profesi perawat, kompetensinya D3 atau nurse spesialis. Nah ini yang terakhir, lengkapi dengan nomor sertifikat uji kompetensi ya. Kalau yang sudah lulus ada uji sertifikatnya, ada nomornya, silakan dimasukkan di sini. Kemudian lengkapi tempat dan tanggal uji kompetensi yang sesuai dengan tertera di sertifikat kompetensi masing-masing. Nah, setelah mengisi data-data tersebut, setelah selesai step 1, step 2, dan step 3, maka akan muncul notifikasi seperti ini kalau kita sudah menyelesaikan. Jadi sabar ditunggu untuk verifikasi ya. Jadi ada kemungkinan diterima langsung proses pembayaran, kemudian diperbaiki ada notifikasi nanti ya. Ini semuanya ada notifikasinya, bisa kita tindak lanjuti. Nah, jika sudah benar atau data dinyatakan valid oleh validator, maka akan muncul notifikasi untuk pembayaran. Ini artinya pengajuan kita sudah benar dan dokumen berkas kita sudah benar. Jadi segera untuk membayar 100.000 sesuai dengan kode yang ditunjukkan. Nah, bisa membayar di bank yang sudah ditunjuk. Jadi sudah berapa bank yang bisa bekerja sama, bisa melalui ATM, teller, kemudian internet banking, mobile banking, dan bisa melalui lembaga persepsi misalnya Tokopedia, e-commerce yang lain-lain ya. Jadi cukup mudah, cukup bayar 100.000 sesuai dengan kode virtual yang tertera ya. Nah, setelah kita melunasi, maka akan terdapat notifikasi Anda sudah melunasi. Pengajuan Anda sedang menunggu persetujuan Majelis Kesehatan Indonesia. Jadi untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Jadi STR yang baru sekarang menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi bersabar, ini prosesnya memakan beberapa waktu ya. Jadi karena banyak, apalagi perawat banyak ya. Jadi ada proses beberapa waktu. Nah, kemudian setelah menunggu proses, Anda secara berkala harus mengecek status dengan mengecek di kolom cek status ya. Jadi untuk mengetahui sudah sejauh mana. Nah, kemudian kalau sudah ceknya untuk dicetak, maka sekarang tidak dikirim lagi di kantor pos. Jadi kawan-kawan cukup mencetak. Nah, untuk mencetak ini perlu hati-hati ya. Jadi karena sekali menggunakan menu cetak ini, maka hati-hati, klik menu cetak STR. Ini caranya. Kemudian persiapkan printer yang akan digunakan, yang kualitas printer warnanya cukup baik karena untuk mengeprint dengan kualitas yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Ini nanti kita lihat untuk mencetak STR-nya ya. Nah, ketika kita mengklik cetak STR, maka akan muncul kode OTP ya. Jadi kode OTP inilah kode kunci untuk kita melakukan pencetakan STR. Ini hanya 5 menit dibuka di email ya. Jadi harus paham membuka email. Nah, ketika kode OTP sudah dibuka, maka akan tampil seperti ini, peringatan cetak. Maka disampaikan bahwa cetak hanya 1 kali. Jadi persiapkan perangkat yang memang printer yang baik ya, yang untuk bisa mencetak STR secara warna. Jadi sebelum itu kita diberi kesempatan untuk melakukan tes print terlebih dahulu dan mempersiapkan kertas A4 ukuran 80 mg untuk pencetakan STR asli. Nah, ini harus dipahami. Nah, kemudian kita melakukan
mempersiapkan untuk mencetak ya, melakukan tes pencetakan, setelah bagus baru kita mulai untuk proses pencetakan. Nah, maka kita diberi kesempatan untuk mencetak 1 kali STR asli, kemudian 2 kali untuk legalisir. Jadi hati-hati, persiapkan percetakan sesuai dengan perintah yang tadi ya. Jadi perangkat yang baik, printer yang warna yang dengan kualitas baik, kemudian kertas dengan ukuran yang tadi sudah disampaikan, kemudian legalisir kita hanya diberi kesempatan untuk 2 kali, karena setelah itu menu cetak ini akan memudar, jadi kita tidak bisa untuk mengklik kembali. Jadi harus berhati-hati dan diperhatikan dengan baik instruksi. Demikian info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.